Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa min kalam sayyidil habib al-imam Abdullah bin al-Hasan fi kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudhahara wal Mu'azzarah ila Anjal radhiyallahu ankum wa radhiyallahu an wa auhallahu ila Dawud alaihi salam kun bi musta'nisan wa min siwaya mustarhishan ya Dawud kulli siddiqina min ibadi bi falyafrahu wa bi dhikri falyatana'amu ya Dawud habibni ila ibadi qala ya Rabbi wa kaifa uhibbuka ila ibadi qala ذكرهم آلائي يا داود من رد إلي هاربا كتبت جهبدا يا داود إذا رأيت لي طالبا فقل له خادما يا داود لا تسأل عني عالما قد أسكرته الدنيا فيذلك عن سبيل أولئك قطاع الطريق على عبادي يا داود اعمل بعمل الأبرار ولا تبسم في وجوه الفجار وخالد أو الدعي مخالطة وغالب أعدائي مخالفة يا داود كن للأرملة واليتيم كالأب الشفيق أزيد في رزقك وأكفر عنك ذنبك يا داود غض طرفك وسل لسانك فإني وصل لسانك فإني لا أحب الفاسقين وأكثر من الاستغفار لنفسك وللخاطئين. والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. ولا بد بشهر وطيبات البلاد الحبيب عبد الله الحداد رضي الله عنه ونفعنا به بالعلوم والبركات. وأوحى الله إلى داود عليه السلام. Allah mewahyukan kepada Nabi Dawud alaihissalam, kun bi musta'nisan wa min siwaya mustawahishan. Jadilah kamu wahai Dawud denganku menjadi mesra, senang, berbahagia. Dari selain aku kamu menjadi gelisah dan gundah. Jadilah orang berdekat kepada Allah menjadi bahagia, tentram hatinya dengan berzikir, dengan baca Quran, dengan qiyamul lail, sehingga bisa ketagihan. Ibarat orang tadi itu bertemu dengan kekasihnya berkali-kali tidak akan bosan. Kenapa? Karena dia menikmati ketika dekat dengan kasihnya. Begitulah juga kita dengan Allah. Jadilah kamu itu mesra dengan aku, merasakan nikmat dekat dengan aku. Dari selain aku, jadilah kamu itu merasa gelisah, sehingga senang lama-lama. Urusan duniawi enggak senang lama-lama. Membicarakan urusan-urusan yang
tidak ada keterkaitan dengan iman, taat, nggak senang banyak bicara. Sehingga Habib Ahmad bin Hasan Al-Qas dia pernah mengatakan begini, masuklah kamu dalam urusan dunia itu seperti kamu masuk dalam toilet, hanya sekedar untuk hajat. Selesai hajat, ya kamu keluar. Kamu masuk urusan dunia untuk hajat. Hajat untuk nafkah keluarga. Hajat untuk membiayai anak yatim, orang-orang miskin. Hajat. Setelah itu keluar. Kenapa? Lama-lama ada di toilet penyakit. Lama-lama urusan dunia karena penyakit dunia. Bukan untuk etika ada di toilet. Dibangun hanya masuk karena ada hajat. Tetapi untuk ibadah kepada Allah itulah tujuan hidup, saudara. Allah kasih lengkap anggota badan kita, alhamdulillah. Sehat walafiat, gunakan untuk taat. Mata bisa melihat, gunakan melihat wajah orang tua dengan rasa hormat. Gunakan untuk melihat keadaan famili kamu untuk kamu bantu. Gunakan mata kamu dari membaca Al-Quran, kitab-kitab yang bermanfaat. Gunakan untuk memandang wajahnya orang-orang yang soleh. Selama ini apa yang kita lihat? Kita jadikan telinga ini, Allah jadikan telinga ini bisa dengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, petua-petua orang-orang yang soleh. Sama ini apa yang mau dengarkan? Mulai musik barat sampai musik timur, mulai lagu A sampai lagu Z. Belum lagi pikiran, belum lagi yang kita ucapkan, belum lagi kita makan, belum lagi kita. Inna sama wa basara fu'ada kullu ulama anhu mas'ul. Pandangan, pendengaran, pemikiran, semua itu harus dipertanggungjawabkan oleh Allah. Jadilah kamu dengan aku musta'nisan, orang di senang, bahagia, tentram. Satu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dalam satu sini dengan Siti Aisyah. Kemudian Nabi berkata kepada Siti Aisyah, dan ini ada apa Aisyah, izinkan aku, biarkan aku untuk beribadah kepada Tuhan. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, untuk diriku saat sekarang ini adalah yang aku tunggu-tunggu. Tapi aku senang dengan apa yang kamu senangi. Silakan terus. Menuju tempat air, Nabi gila, Nabi berwudu, kemudian sholat sambil meneteskan air mata Rasulullah. Dilihat Siti Aisyah sambil tidur Siti Aisyah. Sampai Siti Aisyah bangun tidur masih tetap Nabi sholat. Membasahi janggut beliau air mata tadi itu, sujud lama sekali. Sampai Siti Aisyah berkata, ya Rasulullah, apa ini? Ini surat lama kenapa? Perlu masuk surga, surga diharapkan kepada surga ini. Tangisan ini apa? Takut masuk neraka? Enggak mungkin. Kasih Allah. Bagaimana dia menyatakan afala akunu abdan syakur. Tidakkah kalau banyak dikasih sama Allah harus menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Lewat apa bersyukur? Lewat pesta, lewat nyanyi, lewat joget, ya, lewat yang mulai, lewat banyak ibadah, banyak sholat kepada Allah Subhanahu alaihi wasallam. Ya Dawud, qul lis-siddiqin ibadi bi falyafrahu wa bi dzikri falyafrahu. Wahai Dawud,
katakan kepada orang-orang siddiqin, orang-orang pilihan hamba Allah daripada hamba-hambaku, bi falyafrahu, hendaknya dengan aku mereka berbahagia. Wa bi dzikri falyatna'amu, dengan berzikir mengingat aku hendaknya mereka menikmati. Ada hamba Allah disebut as-siddiqin. Jadi derajat itu Pak ada tingkatannya. Derajat yang tertinggi itu kenabian dan risalah, satu risalah. Utamanya mereka, yang paling utama di antara mereka adalah ulul azmi minar rusul. Ulul azmi ini utama dari Sayyidina Muhammad SAW. Di bawahnya para nabi, mereka adalah as-siddiqin. Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Tingkatannya tertinggi siddiqin. Wali auliya Allah itu adalah as-siddiqin. Cara untuk menjadi siddiq harus menjadi orang yang shadiq, orang yang jujur. Siddiq dari siddiq. Wa inna sidqa yahdi ila al-bir, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, wa inna rajula la yasduq hatta yuktaba inda Allahi siddiqa. Orang yang jujur itu yang di hati dengan yang di dohir sama. Maksudnya sama, bukan sama jeleknya, sama baiknya. Kalau perlu hati lebih baik, dohir baik, hati lebih baik. Itu ciri orang siddiq. Sehingga kalau sholat bukan asal-asalan sama hatinya. Sehingga kalau baca Al-Quran bukan hanya lafaz, tapi sama memenuhi maknanya. Sehingga kalau sholawat bukan hanya menjadi suara, tapi juga rindu dan cinta dengan Nabi. Dan seterusnya. Ketika manusia jujur dalam segala halnya, takwanya jujur, ibadahnya jujur, omongannya jujur, cara kerjanya jujur, maka kata Allah siddiq. Ini orang pilihan benar Allah karena kejujuran. Nah, katakan kepada hamba-hamba siddiq, orang pilihan, apa yang harus mereka lakukan? Bi falyafrahu, denganku kata Allah hendaknya mereka berbahagia. Dengan mengingatku, berpikir kepada aku, hendaknya mereka menikmati. Kenikmatan orang yang jadi siddiq adalah ketika dia merasakan dekatnya kepada Allah. Rabi'atul Adawiyah itu pernah berkata begini, mundur al-ba'ina sana ma ghammani illa tulul fajr. Semenjak 40 tahun tidak membuat aku sedih, susah, kecuali kalau tengah nikmat ibadah di malam hari muncul fajar, ketemu lagi sama manusia. Sehingga kenikmatan itu bagi mereka adalah luar biasa. Sampai di antara mereka itu berkata begini, laukan ahlul yajiduna minal ladda ma najiduha fi jawfil lail lakanu fi 'aisyin thayyib. Kalau seandainya yang di surga itu, orang masuk surga merasakan nikmat yang kami rasakan ketika dia mulai di malam hari, benar-benar nikmat di surga itu. Jadi bukan bidadarinya kenikmatan surga itu bagi mereka, bukan makanannya, minumannya, atau indahnya pemandangan dan hawa sejuk di dalamnya, tapi kenikmatan surga adalah dekatnya dia kepada Allah. Karena mereka sudah menikmati lebih daripada makanan itu semuanya, Pak. Nggak nunggu manusia, binatang juga menikmati makanan, minuman, kemudian bersenggama, binatang juga menikmati.
Tapi mereka menikmati zikir, menikmati munajat kepada Allah. Jadi di surga diharapkan apa? Bertemunya mereka langsung kepada Allah. Dan yang ia rindu-rindukan, yang dia puja-puji setiap saatnya ada di surga, ingin dia temui. Itu kenikmatan luar biasa bagi mereka. Dengan aku, hendaknya mereka berbahagia. Dan dengan aku, dengan berpikir kepada aku, hendaknya mereka menikmati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala dzikrillahi. Orang-orang beriman ini dan mereka merasakan tenang jiwanya dengan berzikir kepada Allah. Benar, berzikir kepada Allah akan membuat jiwa tenang. Masalahnya kenapa kok kita ini berzikir kok tidak tenang, sakit kok kita. Madu manis tapi kok sakit, rasa pahit. Bukan karena rasa madunya itu berubah, tapi kita yang tidak sehat. Maka guli itu adalah nikmat lezat, saudara. Tapi kalau sudah sakit, nah kita bau aja udah memuntah. Bukan karena gulinya berubah, tapi kamu yang sakit. Bacaan Quran, zikir, semuanya itu nikmat, saudara. Tapi kenapa kita tidak menikmati roh kamu sakit? Ketika badan kamu sakit, kamu biayai, kata ke dokter, gimana caranya sehat, bisa makan normal lagi, bisa menikmati madu lagi. Tapi ketika roh sakit sampai sekarang ini, tidak, mana kita peduli? Gimana roh kita sudah sehat? Minta bimbingan gimana cara roh sehat. Seakan-akan roh ini adalah tidak bernilai, padahal kehidupan itu ada di luar biasa. Ini jasa kita. Kalau tak roh jadi bangkai. Satu hari sudah jadi busuk kaum kita. Dan kita ini bisa hidup ini, bisa tidak jadi bangkai itu karena ada roh di tubuh kita. Kalau roh itu sudah diangkat, roh tak akan jadi bangkai. 3 hari kita akan keluar belatu-belatu. Ini karena ada roh, nilainya roh ya. Jangan roh ini sakit kalau tidak ada roh, bahaya. Ya Daud, wahai Daud, habibni hayati. Wahai Daud, kata Allah, cintakan aku kepada hamba-hambaku. Kalau ya Rabb, kaifa uhabbibuka ila ibadika? Ya Rabb, wahai Tuhanku, bagaimana caranya aku menciptakan kamu kepada hamba-hamba? Maka Allah menyatakan tadzkirhum ala, ingatkan mereka nikmat-nikmat yang aku berikan kepada dia, anugerah-anugerah yang aku berikan kepada dia. Ya emang apa sih dari yang bukan dari Allah itu apa? Ujung rambut, ujung kaki, coba kamu teliti apa yang bukan dari Allah. Mata kamu, telinga kamu, sehelai rambut pun dari Allah. Tubuh kamu dari siapa? Bukan asal usulnya. Mandi. Ya kalau kena sarung kamu malu untuk keluar rumah, pasti kamu cuci. Akan dibully sama orang. Apalagi kena mani orang lain, pasti kamu akan tersinggung, marah, kamu jijik. Ini asal usulnya. Udah jadi tubuh ini semua ya. Siapa menciptakan? Yang kamu hirup setiap saatnya ini. Milik siapa oksigen itu? Kemudian bagaimana paru-paru kamu tadi itu bisa mengelola, mengambil oksigennya, kemudian mengeluarkan yang lainnya. Begitu juga seluruh ini milik siapa? Kamu lihat ada di bumi, buminya siapa?
Kemudian di muka kamu ada gunung, ada pohon, ada mainnya. Ini siapa? Kemudian di atas awan, bintang, matahari, bulan, langit. Kau lihat di laut, kau lihat di hutan, kau lihat manusia kamu. Terakhir lari, ingin mereka nurga punya kalimatku supaya mereka cinta kepada aku. Kita memperduakan Tuhan kita hanya karena nafsu kita. Sampai ada berani berzina, sampai ada yang berani sesama jenis, sampai melakukan maksiat. Apa nilai Tuhan kamu dengan badan itu? Kita anggap Allah itu tidak berharga lagi hanya karena beberapa rupiah. Kamu makan harta kemilikan, kamu rampas orang dan lain-lain. Cintakan aku dalam hambaku. Inginkan mereka bagaimana pembelianku. Masya Allah. Saudara, kalau Allah marah, bisa tidak satu saja tubuhnya kita akan bisa nikmati itu. Jantung kamu bermasalah, kita akan bisa nikmati. Ginjal yang sudah berfungsi, kita akan bisa nikmati. Otak kamu ada masalah, kita akan bisa nikmati itu. Sedikit saja tumor ada di otak misalnya, sedikit saja kanker ada di paru-paru. Bagaimana Allah berikan sehat walafiat? Bagaimana? Belum lagi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan adabnya. Gunung itu sejuk kalau kita filah, ya. Airnya seger, suara burung berhijau. Kalau Allah marah, gunung akan keluar lahar yang panas sudah. Menakutkan suaranya, saudara. Pemandangan yang mengerikan. Sudah Allah marah. Kita ada di pantai asyik melihat bagaimana suara Allah. Angin yang sepoi-sepoi yang mengguyus, pohon-pohon yang bergoyang. Apalagi lagi terbit matahari atau terbenam matahari, masih kita melihat. Tapi pemandangan itu kalau Allah marah akan mengerikan. Bagaimana terjadi tsunami yang telah menghancurkan sekian hotel yang begitu tinggi roboh, saudara. Kendaraan-kendaraan yang begitu kuat menjadi terlepaskan semuanya, saudara. Kapal di tengah laut menjadi darat, tank-tank yang ada di darat menjadi tengah laut, saudara. Karena itu ingat bagaimana nikmat Allah. Tapi Allah beri nikmat bukan Anda untuk lupa darinya, tapi untuk semakin ingat kepadanya, semakin cinta kepadanya. Masya Allah. Ya Daud, man radda ilayya hadiban katabtu jahada. Wahai Daud, siapa orang yang kembali kepada aku, dia karena lari tapi kembali kepada Allah, merasa banyak dosa, merasa banyak maksiat, kembali kepada Allah, aku catat dia jadi orang pilihan. Saudara, lari sebagai selamat daripada singa, kamu harus menjauh, berlindung daripada terkanan singa. Kalau Anda diincar sama musuh, kamu harus sembunyi, jangan sampai dilihat. Sesungguhnya dia akan membahayakan. Kalau kamu
bersalah kepada seorang, maka kamu nanti akan dicari dan kamu akan disanksikan dengan hukum yang berat. Tapi kalau kamu bersalah dengan Allah, jangan semakin jauh kepada Allah, jangan sembunyi kepada Allah, kembali kepada Allah, maka Allah akan mencintai kamu. Allah justru akan menjadikan kamu orang pilihannya, kamu menjadi kekasihnya. Masya Allah. Karena itu kita harus paham, Allah itu tidak menakutkan. Allah itu akan siap menerima kamu ketika kamu kembali kepadanya. Tapi jadilah orang yang jujur terhadap Tuhan kamu. Jangan pernah ke Allah. Kamu adalah manusia yang lemah. Api setitik kamu tidak akan bisa menahan panasnya. Jarum yang kecil menembus kulit kamu, kamu tidak akan bisa menahan perihnya. Oke, ada Allah. Jangan bermain. Kembali kepada Allah. Segede apapun dosa kamu, kamu akan menjadi kekasih Allah. At-Taib nadami kemana lagi antara At-Taib Habib Rahman At-Taib nadami kemana. Orang yang tobat kembali kepada Allah itu menjadi kekasih Allah. Dan orang yang kembali kepada Allah beneran dari hati seperti tidak punya dosa. Yang Anda law ataitani bi qurabil ardi namban la ataituka bi qurabil ardi maghfiratan. Ini hambaku, kalau seandainya kamu kembali kepada aku membawa selisih bumi dosa, kamu bisa bayangkan kalau bumi menjadi kresek atau panjang. Dosa kamu sebanyak butiran pasir di padang pasir, sebanyak butiran gandum dan butiran dari beras, jagung, sebanyak tetesan air yang ada di lautan di sumber, sebanyak bulu yang ada di binatang atau rambut yang ada di manusia, sebanyak batu-batuan, pohon-pohonan, semuanya isi bumi ini. Dosa kamu ini seperti bumi. Ketika kamu kembali kepada Allah, maka Allah akan balas dengan isi bumi ampunannya. Allah Akbar. Nggak perlu ada tebus dengan duit, dengan kejujuran, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu akan jadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya Daud, idza ra'aita li taliban fakun lahu khadiman. Wahai Daud, jika kamu menyaksikan ada orang yang mencari ridhoku, orang tadi itu mencari ridho Allah atau pahala dari Allah, maka jadilah kamu pelayannya. Layani orang yang soleh, layani orang yang ibadah, layani orang yang puasa, layani orang yang sedekah, layani orang yang lagi beribadah kepada Allah. Jika kamu melihat ada orang yang mencari ridhoku, pahala dari sisiku, dalam arti ibadah, jadilah kamu pelayannya. Jangan sombong di hadapan orang yang soleh, jangan sombong, tapi jadilah khadiman lahu, melayani dia. Khidmat, lihat bagaimana para sahabat khidmat sama Rasulullah. Tuh lihat bagaimana orang yang khidmat sama dirinya, khidmat sama orang soleh, dan tidak berkah. Al-barakatu ma'abikum, bukan besar badannya, tapi menjadi orang yang memang punya derajat yang besar di sisi Tuhan. Ya. Khidmat. Karena itu pekerjaan orang-orang pilihan Allah itu bukan menjadi makhdum, orang yang dihormati, tapi menjadi khadim. Suatu saat Nabi sama sahabatnya
Satu di antara sahabat berkata, ya Rasulullah, aku punya kambing, kita nikmati. Satu di antara mereka berkata, kalau begitu aku yang potong ya Rasulullah, dan menguliti. Yang ketiga berkata, kalau begitu aku yang mengirisi. Dan kamu berkata, aku yang memasak ya Rasulullah. Nah, dia berkata, aku apa ya? Jangan, ya Rasulullah. Aku mencari kayu ya Rasulullah. Aku yang mencari kayu makannya. Allah tidak senang ketika ada berteman membeda-bedakan satu lain. Coba kalau kita, ayo kita urut dapurnya dulu. Jadi potongnya tidak bisa nak potong, takut lah. Ini potong-potong anak tidak bisa, tangannya anak ini sensitif. Masa tidak bisa, kalau sudah matang, repot-repot aja ikut improve makan udah. Ya akhirnya sudah bayar. Dan dirinya istri waktu pembangunan masjid, beliau Nabi Hasan tahu batu-batu juga masalah-masalahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Fadal kalau boleh yang kusum dikasih cara silakan masuk yang ini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang mengatakan tadi yang sedih yang sebenarnya, tobat yang sebenarnya, tobat yang sebenarnya, sidi. Ya yang kita lihat kemarin di YouTube saya lihat Habib Taufik kan nasihati Nama kalau saya sebut nama. Iya. Itu tidak terima akan nasihatnya, harus suruh bertobat. Iya. Apakah itu disebut belum tobat sidik? Ya itu ya. Di sini ada seseorang yang melecehkan Nabi. Maka kita tidak boleh diamkan. Dia harus bertobat. Kita balik, gimana kalau dirinya kalau dilecehkan? Dia marah. Jangan disalahkan kalau marah ada orang melecehkan Nabi. Paham ya? Kalau melecehkan Taufik Asegaf, sekarang saya katakan saya maafkan. Tapi kalau melecehkan Nabi, saya akan tanya suaranya. Paham? Jadi ini bukan karena urusan pribadi. Dulu ada orang yang melecehkan Nabi. Ketika banyak yang bully, saya katakan tobat. Bukan meminta maaf kepada manusia. Urusannya bukan salah kepada manusia biasa. Itu kalau memang mengejek niat yang mengejek Nabi saya murtad. Tapi saya yakin bukan karena niat itu kecoplosan aja. Dan ketika ada orang sedikit menyinggung dia merasa marah. Alhamdulillah, jangan disalahkan kalau nggak bisa marah ketika Anda melecehkan Nabi atau mengulangi kesukaan Rasulullah. Itu aja. Untuk saya hidup semenjak ini adalah urusan yang kepada Nabi, saya maafkan. Tidak ada masalah. Biasa, kita sebelum aja. Tapi kalau kepada Rasulullah nggak bisa. Paham ya? Itu aja. Kita tidak pernah bermusuhan dengan siapapun. Ya, tidak pernah bermusuhan dengan siapapun. Masalahnya di publik, ada di panggung, nggak boleh gitu. Nabi itu wajib ditaati. Menghina Nabi itu
bicara itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya masalah hijab kabul menikah di waktu bulan haram kan ada alasan kurang baik karena menerima orang tua atau keluarga bahkan dengan bulan meninggalnya Sayyidina Rasulullah. Meninggalnya Nabi itu bulan Rabiul Tsani. Berarti meninggalnya Nabi juga tidak boleh orang kawin di situ. Kemudian meninggalnya Sayyidina Ali, meninggalnya itu jangan semua bulan itu ada meninggalnya orang-orang pilihan Allah. Nggak kawin lagi ya. Orang kalau merayakan sesuatu dinisbatkan kepada selain syariat itu tidak benar. Begitu juga orang tadi itu susah terhadap sesuatu yang tidak dalam ajaran syariat itu juga tidak benar. Mengadakan acara kesusahan itu Anda merasa senang dengan matinya Sayyidina Husain, bahaya. Bisa kufur nanti. Kenapa? Anda ridho dengan pembunuhan yang mati selanjutnya nanti. Begitu juga Anda mengadakan acara kesedihan dengan matinya Husain. Kalau begitu, Anda jangan hanya meratapi kematian Sayyidina Husain, tapi jadilah bagaimana membuat bahagia Sayyidina Husain. Saat mati Sayyidina Husain, bunda anak yatim, kasih santunan kepada mereka. Anda berpuasa. Selain hari itu hari meninggalnya Sayyidina Husain, juga hari bagaimana Allah juga membantu para nabinya. Nabi Musa dibantu oleh Allah sampai Fir'aun ditenggelamkan. Kemudian Nabi Adam bagaimana tobatnya diterima di hari itu juga. Anda dari situ berbahagia karena nikmat yang Allah berikan kepada Nabi. Sekaligus Anda yakin Anda puasa juga ingin membahagiakan sesama. Apa salah? Anda kawin, niatkan Anda ini adalah kawin adalah untuk melaksanakan sunnah Nabi, mengikuti perintah Allah. Sekaligus perkawinan itu ibadah, niatkan supaya punya anak. Masalahnya, kecuali saya kawin karena merayakan di kematiannya Sayyidina Husain, saya buat acara ini tidak boleh. Paham ya? Nah, jadi alasan-alasan yang diukur di syariah, jangan alasan-alasan yang dibuat-buat. Gimana caranya saya nggak kita meratapi saya sudah sampai menyakiti diri dosa. Ini kan kamu saya kamu cepet itu. Jangan itu Islam jangan begitu. Sakit sehat kan, bukan sehat disakiti. Bukan itu aja. Gitu. Karena itu harus ada mengingatkan jika kita hanya mengingat kematian Sayyidina Husain, hari itu tidak akan bisa menjadi bahagia. Karena jangan ingat itu aja. Tidak ada amalan yang menyatakan sahih di amalan di hari itu kecuali kita berpuasa, karena itu ajaran Nabi, dan juga kita bisa memberikan kebahagiaan utama kepada keluarga, kasih biaya lebih, karena itu dibayarnya hadirnya adalah makbul, diterima. Paham ya? Nah, jadi jangan membuat acara-acara yang aneh-aneh, ya, dan jangan meyakini yang aneh-aneh. Paham ya? Mau tanya,
Saya mau tanya kepada kamu, kalau ada orang mengatakan kamu anjing, apakah kamu merasa jadi anjing? Apakah kamu derajatnya seperti anjing? Satu dan antara dua. Mungkin orang tadi itu lagi nggak ngelihat aku adalah gangguan ada di matanya sehingga aku jadi anjing, atau dia nggak kenal manusia. Berarti kalau itu untuk khas nggak merasa anjing, kenapa marah? Nggak usah, berarti selesai. Tapi kan saya mau tanya, saya kan anaknya, saya mau tanya ngikuti gurunya atau ngikuti musuh gurunya. Kalau ngikuti musuh gurunya ngaji, mereka ngaji gurunya kamu. Berarti kalau kamu ngaji bukan ngikuti guru kamu mengikuti musuhnya guru kamu. Kalau gitu guru kamu nggak mencaci, jangan mencaci, selesai. Urusan apa? Paham ya? Nah itu kadang-kadang orang itu cinta, tapi bukan dia dari itu mengikuti orang dicintai. Justru dia menjadi orang yang bersikap seperti musuh-musuh orang yang cintai. Kasih nama. Keluarga Rasulullah itu dulu dilarang. Ada di khilafah Umayyah. 80 tahun dilarang mimbar setiap sholat Jumat. Paham ya? Kemudian bagaimana mereka? Apakah membalas? Mereka tidak akan membalas. Bahkan Sayyidina Ali pernah ditanya gimana orang memerangi dia itu. Mereka kafir. Dia bukan kafir, dia katakan syukur. Mereka munafik. Mereka bukan munafik. Mereka akan melaksanakan sholat. Orang munafik tidak melaksanakan sholat atau berat melaksanakan sholat. Kalau begitu mereka siapa? Hum ikhwanuna. Bawa walena. Mereka saudara kita. Cuma yang menentang kepada kita. Kalau ente mengikuti Sayyidina Ali, ente mengikuti Al-Bait, gak usah nyaci, gak usah mana. Tapi tinggal apa aja, ikuti siapa? Itu amannya orang yang benci dengan Al-Bait. Amannya Al-Bait gak pernah larat, doakan baik semua. Paham ya? Nah karena itu gak usah didobris. Kemarin sudah katakan, anggap ini fusa, angin yang keluar dari jalan belakang. Ini dengarkan nasihat-nasihat yang bagus, selesai. Itu akan manfaat untuk diri kamu. Jadi itu aja. Pembahasan ilmiah itu bukan melibatkan tabligh umum. Pembahasan ilmiah itu dengan orang-orang yang dalam syarat ilmunya kuat. Tapi kalau ke tabligh umum bukan pembahasan ilmiah. Pembahasan ilmu kedokteran bukan itu umum. Dokter, profesor, itu bagus. Tapi ketika misalnya ngomong ada di pasar, profesor nggak mungkin akan melatih. Dokter nggak mungkin akan melatih murahan. Paham ya? Medsos ini kasar, semua bisa komentar. Semua bisa komentar. Saya mau tanya, kalau kena penyakit jantung, ke dokter mana? Dokter jantung. Kalau itu biasanya ke dokter, misalnya kencing manis, keliru benar. Ada dokter bukan ahli DNA, ngomong DNA. Mau didengarkan? Kalau saya kalau urusan misalnya pangan atau yang lainnya itu bidangnya, tapi urusan ini bukan bidang kamu. Ya, yang sudah memahami aja. Karena itu, udah. Kalau bukan ahlinya, kalau saya dengar, nggak tahu nasab, nggak tahu ilmu nasab, kemudian bicara nasab, misalnya kalau saya tidak khas. Anggap ini adalah dari pasar. Paham? Anggap ini adalah dari pasar. Pembahasan ilmiah bukan itu. Kita
akan mengikuti iramanya ini. Ya repot Pak. Ini lagu keroncong kemudian pakai Javin Arab nggak bisa. Lagu keroncong ya caranya jogetnya sesuai dengan iramanya keroncong. Paham ya? Lagu barat ya diskonya seperti lagu barat. Nah kalau model begini ya mau silakan aja. Kalau Anda mau cover itu semuanya, kita akan ladeni dengan ngibul-ngibul itu. Kita teruskan aja dakwah yang ada ini. Kita dengarkan ini nikmat ini. Jadi tambah ilmu, bisa bersih, bisa ibadah dan ini aja. Ya, kita nggak usah ngajar TNB semuanya untuk sangat menghormati kita. Tapi kita sampaikan ini ajaran Islam begini. Dan kita tidak setuju ketika ada orang memuji-puji berlebihan. Itu adalah karena pujilah yang pantas. Karena pujian itu kalau tidak pantas maka akan jadi satu bentuk penghinaan. Ada orang pendek yang tinggi benar loh, misalnya. Ya ini adalah tidak benar. Ini ya, ada orang misalnya botak, rambut kamu bagus. Ya ini penghinaan. Nah, itu ketika itu bukan pada tempatnya kamu, kemudian kamu dipuji, pujian itu yang seharusnya kepada orang-orang mulia, jangan kedibasi. Nah, maka harus kenal siapa diri kamu. Siapa diri kamu. Itu yang harus dikenalkan kepada orang yang salah dipuji-puji. Dua-duanya ini harus stabil. Hanya habaib harus stabil, non habaib juga harus stabil. Jadi kata habaib yang tidak benar, ini dirinya hakim sama non habaib yang tidak benar juga jadi hakim. Nah, caranya gimana? Ya kita sembuhkan kalau bisa. Kalau enggak, ya udah jangan dekat sudah enggak ketularan. Selesai. Amin. Nggak usah bahas itu loh, Pak. Karena bagus. Ya, kalau yang lain. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dia bilang manusia kalau menggunakan roh menggunakan jasad. Kalau jin atau malaikat yang jadi itu apa? Masih. Saya belum pernah ngobrol sih. Karena seperti jin, setan itu adalah makhluk baik. Itu tidak nyata. Tapi semuanya itu adalah makhluk Allah. Allah itu yang menghidupkan mereka dan juga mematikan mereka. Tapi ada yang sudah dinas yang tidak bisa menjadi jelek. Ada juga dinas yang tidak bisa menjadi baik. Ada yang bisa menjadi baik dan bisa menjadi jelek. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang tidak bisa menjadi jelek. Setan adalah makhluk Allah yang dia tadi itu tidak bisa menjadi baik. Manusia dan jin ini adalah makhluk Allah yang bisa baik, bisa jelek. Kita bahas dua ini. Kalau dua itu nggak perlu kita bahas. Paham ya? Nggak perlu kita bahas. Itu sudah ada nasnya dari Rasulullah Allah. Yang bisa jadi baik dan bisa jadi jelek ini. Gimana caranya kita jadi baik? Gimana caranya kita tidak jadi jelek? Itu yang kita pelajari. Begitu. Ada pun bentuknya roh, kemudian itu bukan urusan kita pembahasan. Itu bukan urusan kita. Gimana jin bentuknya itu? Saya tidak pernah koncoan. Manusia aja pernah.
hanya mengada. Swing itu bentuknya begini, itu bahasanya itu begini, wah ada. Paham ya? Nanti akhirnya ada. Lebih baik saya nggak tahu aja ngomong, saya nggak kenal. Memang itu penting kenalan ini. Satu pertanyaan terakhir. Fadhal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku habis mau bertanya. Pengertian suci dengan najis dan najis itu bagaimana, Habib? Karena aku punya istri itu terkadang suka kayak ragu gitu, Habib, antara suci dan najis. Karena gimana? Soalnya ada kayak anak megang barang yang najis ya, Habib, ya. Tapi tangan ini sudah kering. Sedangkan setelah itu anak megang seperti kayak handuk yang sudah jelas itu suci. Tapi kalau tangan anak kan sudah habis megang najis, lalu megang handuk ini yang suci. Yang bagaimana? Jadi najis itu semua yang menjijikkan, yang menjadi sebab tidak sah sholat, yang bisa mencegah kesahan sholat. Ini mustahil, yang mustahil sholat. Ada yang menjijikkan tapi tidak batal sholat. Misal ingus ada di baju, batal sholat enggak, tapi tetap menjijikkan. Menjijikkan tidak batal sholat bukan najis, haram dimakan, tapi tidak membatalkan sholat. Menjijikkan yang mencegah sholat, kencing, berak, darah, nanah, terusnya itu adalah haram, membatalkan sholat dan juga haram dimakan. Paham ya? Asal segala sesuatu ini selain yang disebut najis tadi itu suci. Babon suci, baju suci, sarung suci, bangunan suci, jalan suci, semuanya suci. Ketika kena najis wajib disucikan. Kalau sudah disucikan dengan syarat-syaratnya, maka kembali suci lagi. Ketika tidak kena najis, maka hukumnya tetap suci. Ketika tidak diketahui ini kena najis atau tidak, berarti hukumnya tetap suci. Jalan ini suci apa najis ya? Oke, kena najis tak? Tidak kelihatan. Berarti apa hukumnya? Suci selesai. Tapi saya ragu loh, ragunya kamu nggak ada sebab itu, nggak waras. Paham ya? Ragu nggak ada sebabnya itu tidak. Saya betul ada. Ya betul ada betul. Paham ya? Saya tidur, tapi tidur orang nggak ada. Tidur berarti. Kenapa? Harus tidur yakin. Harus kena najis yakin, harus kena yakin. Semenjak tidak, ya kembali hukumnya suci. Ini wudhu saya batal apa enggak ya? Tetap ada dia. Ya berarti tetap punya wudhu, kembali kepada masalah aslinya. Paham ya? Nah, itu nggak usah diikut. Kalau nggak kelihatan najis berarti hukumnya selesai. Kecuali kalau dikasih tahu, orang tahu iya masih dari ada kencing ya sudah hindari itu.
Hah? Tidak apa-apa. Nah, saya takut ini kalau najis. Takut ada apa? Karena itu was-was ini, was-was ini adalah buatan setan. Dan itu kalau diikuti akan merubah akal waras. Gimana caranya untuk menghilangkan lawan? Saya takut najis, tidak najis, terus hilang. Paham ya? Hilang. Tapi kamu turuti, bentar lagi yang suci yang najis. Oh, tapi ini cincin lalu. Ada nggak ada banjir? Ada nggak ada banjir? Allah, itu kalau dicoting gimana? Masa gitu ajaran Nabi? Masa gitu sahabat? Masa gitu Rasulullah? Jangan terlalu nggak benar ya. Tidak benar. Amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. Oh, ada qasidah Bapak sambil bantu ya. Sambil bagi. Tapi Habib, itu yang ada di luar itu kadang-kadang ada nggak sholat kalau boleh itu dibuka pintunya yang kecil itu dikasih tempat untuk orang sholat. Saya gimana? Ada puluhan orang di luar ya, supaya bisa sholat berjamaah. Foto hadir qasidah kita qasidah ya sedikit ya. Ini. Ya Sayyidi ya Rasul